Sebagai pemenuhan hak publik atas layanan kependidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta memberikan ruang bagi pelayanan publik melalui Pusat Pelayanan Terpadu yang hadir dengan moto cinta, cepat, interaktif, dan terpercaya. Dengan moto tersebut, kami senantiasa berkomitmen untuk memaksimalkan pelayanan dengan memberikan fasilitas dan proses yang sesuai dengan standar pelayanan. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Dr. Haji Purwanto MPD beserta jajarannya, dan yang terhormat juga Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga guru-guru di sini. Sebelumnya, gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Udah sarapan? Langsung pada ketawa kalau ditanya udah sarapan. Sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah mendengar Hafiz? Belum. Baru ya mendengar Hafiz gitu. Mungkin tadi sudah disampaikan juga kalau misalnya Hafiz ini adalah salah satu lembaga konsultan pendidikan Bapak Ibu, dan fokusnya juga di pelatihan guru gitu. Kita ini Bapak Ibu pusatnya ada di Kalimantan Selatan. Jauh gitu ya. Ya, jadi kita pusatnya di Kalimantan Selatan Bapak Ibu. Dan cabangnya ada di Jakarta dan juga Yogyakarta seperti itu. Dan untuk saat ini kita sedang mengadakan tur nasional seperti yang Bapak Ibu lihat di hadapan gitu ya. Kalau misalnya kita sedang tur nasional. Dan saat ini pula sedang ada tur nasional di Jawa Timur Bapak Ibu. Kalau di Jawa Barat kita sudah mengunjungi Cimahi, Bandung Barat, Sumedang. Nah ini kemudian Purwakarta. Insya Allah nanti akan ada beberapa daerah lagi yang akan kita kunjungi seperti itu. Dan untuk materi pada hari ini gitu ya, kita mungkin akan membahas sedikit terkait literasi dan numerasi yang memang kaitannya sangat erat dengan kurikulum merdeka. Apakah di sini semua sekolah Bapak Ibu pegang sudah menjalankan kurikulum merdeka? Sudah, alhamdulillah. Berarti sudah tidak ada yang pakai kurpilas ya Bapak Ibu ya? Oh, ada yang pakai kurpilas, tapi ada juga yang sudah menggunakan kurikulum merdeka. Oke, dapatkan ini gitu ya, karena mungkin saya yakin banyak pengalaman yang Bapak punya yang akan menyampaikan materi. Jadi kita di sini sharing aja Bapak Ibu. Dan mungkin sekian sambutan dari saya. Terima kasih atas kehadiran dan antusiasnya. Semoga dilancarkan segala urusannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati tim dari Hafiz yang jauh datang dari Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan betul. Kalimantan Selatan. Yayasan yang konsen terhadap upaya percepatan transformasi pendidikan melalui pelatihan guru-guru di Indonesia. Dalam tur nasionalnya berkunjung ke Purwakarta. Selamat datang di Purwakarta. Biasanya panas, Mbak. Sekarang enak syahdu gitu. Jadi kalau buka jendela pagi-pagi itu masih ada daun yang menetes airnya. Ya Bu Hartiah. Buka jendela masih ada rumput hijau yang masih basah karena bekas hujan tadi malam. Kemudian terkoneksi dengan SIPD dengan perencanaan kita, visi misi daerah, visi misi dinas dan kementerian sudah terkoneksi di situ. Gitu. Jadi saya pengen nanti 2024 semuanya sudah pakai 4.0 itu.
Karena yang tidak kita sabet kemarin itu Bu. Penghargaan yang kita tidak dapatkan itu penggunaan Arkas 4.0 di sekolah-sekolah. Dari 9 penghargaan itu salah satunya itu yang tidak kita ambil, yang tidak kita peroleh. Maka 2024 harus kita ambil. Dan saya mungkin dalam kesempatan ini udah beberapa kali ya hadir dalam kesempatan pertemuan dengan saya, selalu saya ucapin. Kemarin kita meraih penghargaan, 9 penghargaan di Yogyakarta yang diterima dari BPPMP Jawa Barat. Itu salah satunya tentang literasi dan numerasi. Dan 9 penghargaan itu, 1 juara umum, 8 juara dan 8 kategori, itu hasil kerja keras Bapak Ibu semuanya. Dulu saya waktu apel pagi, mungkin ada setahun yang lalu, saya selalu sampaikan di situ bahwa transformasi pendidikan, merdeka belajar, kita bisa menjadi paling depan di Jawa Barat, bahkan di Indonesia. Asal apa? Kita mau berkolaborasi, mempunyai niatan yang besar, dan kita mampu bekerja sama. Dan Bapak Ibu sudah membuktikan itu semuanya. Saya ucapin terima kasih. Maka dalam kesempatan itu juga yang saya sampaikan pada saat itu, ucapan terima kasih kepada para kepala sekolah. Karena kalau Bapak Ibunya nggak ngegas, saya hanya teriak-teriak, nggak akan pernah juga tercapai. Ada 9, ada 8 penghargaan tuh di situ. Salah satunya adalah kabupaten paling di Jawa Barat. Artinya apa? Artinya guru-guru di Kabupaten Purwakarta budaya belajar dirinya sudah bagus dibanding kabupaten yang lain. Dan tadi juga saya sampaikan kepada para operator TK bahwa apa? Bahwa sekarang itu sudah semakin mudah guru belajar. Arkasnya fokuskan ke situ karena inti gitu ya. Inti dari sistem pendidikan, inti dari pendidikan yang bagus, pendidikan yang sempurna, itu pendidikan yang mengutamakan gurunya. Gitu. Jadi tahun 79 itu Prof. Brenner itu udah mengatakan tuh dulu tuh tahun 79 saya aja baru usia 5 tahun Pak. Hari ini masih relevan, masih dibahas, bahkan sampai hari ini ngebahas itu. Apa itu? Jadi pendidikan yang benar, pendidikan yang bagus, pendidikan yang dianggap sudah selesai itu adalah apa? Yang pertama itu menjadikan murid sebagai sesuatu yang paling penting dalam pendidikannya. Student in educational system. Murid. Jadi Arkas apapun itu fokuskan pada ending prosesnya di muridnya. Muridnya mau seperti apa? Muridnya yang harus menjadi orientasi dari semua aktivitas sekolah, aktivitas Bapak Ibu gurunya. Yang kedua apa? Harus fokus perhatian dan bisa menjadikan guru-gurunya sebagai entitas yang mau belajar. SD. Ada yang belum lahir ya? Ada yang belum lahir. Itu udah ada itu teori yang ngomongin tentang guru apa? Siswa, guru. Yang ketiga apa? Teaching and curriculum. Apa tuh? Kurikulum dan pembelajaran. Jadi fokus harus ke situ tuh. Makanya saya fokus bagaimana kurikulum yang diajarkan di kita itu kurikulum yang bermakna. IKM itu bagus. Saya lakukan bagaimana kita mempunyai kurikulum lokal yang bisa diharmonisasikan dengan kurikulum nasional. Teaching and kurikulum dan pembelajaran yang ketiga. Ke situ sekolah-sekolahnya, arkasnya ke situ. Sekolahnya fokus tuh bagaimana kurikulum-kurikulumnya bisa disampaikan ke murid dengan enak,
dengan menyenangkan. Saya kemarin anak-anak SMP, ada apa, generasi pembumi itu. Saya tanya ke mereka, mereka itu bagus-bagus Bu. Saya lihat mereka itu wajahnya ceria, seneng, suruh pulang nggak pada mau pulang. Saya latih di Mandala Karsa di SKB itu. Ada checking point, ada mentoring. Jadi udah pelatihan 6 minggu, 6 hari. Mereka setiap bulan checking point, dicek apa yang sudah dilaksanakan, kemudian bagaimana mereka melakukan aksi nyata di sekolah-sekolahnya. Kita cek anak-anak situ, dan mereka bunga, nggak mau pulang. Udah ini karena kan kita nggak punya modal juga untuk kasih mereka makan. Jam 12 harus sudah pulang, jemput sama orang tuanya, sama kepala sekolahnya, sama guru-gurunya. Gitu. Mereka nggak mau pulang, masih betah. Saya tanya, kebetulan dari UID juga datang ke sini. Saya tanya, kalian betah di sini, betah di sekolah belajarnya, betah di sini. Wah, berarti ada yang harus diperbaiki dalam sistem pembelajaran di sekolah-sekolah. Saya sering minta Bapak Ibu belajar membandingkan dengan komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita, memberikan pembelajaran kepada anak-anak yang mungkin mereka model-modelnya berbeda dengan kita di sekolah-sekolah. Teaching and curriculum. Yang keempat apa? Yang keempat itu lingkungan belajar. Jadi lingkungan belajar. Jadi kalau ini nih, bullying di lingkungan sekolah, itu berarti kalau masih tinggi, bahkan kementerian menyebutnya 3 dosa besar pendidikan, maka patut dipertanyakan lingkungan belajar kita gimana. Apakah sekolah-sekolah kita tidak menjadi stimulasi yang baik untuk anak-anak kita, sehingga mereka cenderung mempunyai agresivitas baik secara verbal maupun secara fisik. Maka perlu dipertanyakan, apakah sekolah-sekolah memberikan kontribusi positif, atau malah sebaliknya, semakin menumbuhkan agresivitas verbal yang tidak terkendali dalam diri anak-anak kita. Apa barusan yang belajar keberapa tuh? Karena ada 7, saya harus ingat-ingat. 5 ya, sekarang 5 adalah umpan balik penilaian, pengukuran gitu. Jadi fokuskan juga, kita jangan ngajar nggak ada umpan baliknya. Arkas kita, pelatihan guru-guru kita fokus ke bagaimana ini apa yang harus kita lakukan gitu. Kemudian yang keenam, itu ada kerjasama orang tua gitu. Nah, ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Lalu para agen-agen perubahan dari Asia Pasifik katanya ngumpul. Saya dengar dari Kang Rijal. Dan problem utamanya itu apa? Setiap transformasi pendidikan yang berlangsung di Asia Pasifik, problemnya apa? Problemnya satu, orang tua merasa terlepas dari sekolah. Yang kedua apa? Yang kedua, anak selalu menjadi orang yang terpuruk, orang yang apa? Yang tidak bisa berdaya karena sistemnya tidak baik dari kurikulumnya, model-model pembelajaran dan yang lain-lainnya. Apa masalah yang di situ? Yang itu adalah para pemimpin, mayor, sama wali kota, bupati. Itu jauh banget dengan ekosistem pendidikan. Nah, yang ketujuh apa?
Yang ketujuh itu adalah bagaimana agar semua komponen siswa, guru itu menjadi agen-agen perubahan. Itu sistem pendidikan yang keren, yang bagus. Dan itu terus sampai hari ini, termasuk Pak Mas Menteri ini menggelorakan itu. Mengeluarkanlah kebijakan Merdeka Belajar. Bagaimana? Agar apa? Agar pendidikan kita melalui transformasi yang kemudian berorientasi pada peserta didik. Jadi substansi dari kurikulum Merdeka yang kita gunakan hari ini, dan hari ini juga kita melakukan pelatihan ini, adalah bagaimana agar kita para guru itu berpusat semuanya pada kebutuhan murid. Dan itu yang tahun 79 itu juga sudah digaungkan oleh para pakar pendidikan. Dan hari ini merancang pembelajaran pendidikan yang terintegrasi dengan literasi dan numerasi kita. Kebahagiaan saya waktu itu waktu menerima penghargaan Bapak Ibu semuanya, apa yang paling membahagiakan saya, karena delta kenaikan literasi dan numerasi kita itu tinggi di antara kabupaten-kabupaten yang lain, sehingga mendapatkan penghargaan. Dan untuk mendapatkan delta kenaikan literasi numerasi itu bukan hal yang mudah, bukan pekerjaan 1 hari 2 hari. Untuk meningkatkan literasi numerasi itu butuh ekosistem yang bagus, butuh guru-guru yang secara konsisten terus menciptakan budaya belajar yang bagus. Kalau hanya TPPK ya? Bukan PKKS, itu yang tim pencegahan TPPK. Itu juga kita paling tinggi tuh TPPK. Kalau hanya untuk TPPK, ada juga kabupaten. Kita juga dapat itu karena sangat mudah bagi saya. Kalau TPPK kita kumpulin, besok harus beres, upload, selesai itu. Itu sangat mudah lah. Karena cuma bikin SK. Itu juga kita dapat TPPK. Nah, itu sih mudah. 1 hari 2 hari seminggu beres, bisa 100% saya. Tapi kalau literasi numerasi itu susah, membutuhkan ekosistem pendidikan yang bagus, dan itu juga kita dapatkan. Jadi Bapak Ibu, teruslah belajar, karena saya sering sampaikan bahwa sistem pendidikan yang baik itu adalah sistem pendidikan yang mengutamakan guru-gurunya. Jadi kalau guru-gurunya pembelajar, kemudian punya kapasitas yang cukup, ada berjalan, ada bangunan atau tidak ada bangunan, pembelajaran tetap berjalan, gitu ya. Kita udah membuktinya masa COVID kemarin, guru-guru yang punya kapasitas nggak ketemu sama murid, pembelajaran tetap berjalan, gitu. Jadi guru itu paling penting. Guru itu penting dalam sistem pendidikan kita. Jadi, sistem yang baik itu sistem yang mengutamakan guru-gurunya. Bensin itu kan kuota. Mereka bisa buka laptop, bisa buka HP, kan sekarang PM bisa lewat HP ya. Tapi jangan pula Bapak Ibu iurannya terlalu manja. Dikasih kuota tiap bulan cepet. Pak, kuota gimana ini, laptopnya nggak ada, minta dibagi laptop juga. Atau beak bos lah ke beli laptop. Gitu. Ya, jadi pendidikan yang dan guru-guru yang baik adalah guru-guru yang mau belajar, gitu. Guru yang mau belajar. Dan pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang berorientasi pada siswa.
Siswa yang baik untuk dikembangkan adalah siswa yang didasarkan pada kodrat diri, alam, dan kodrat zamannya. Terima kasih Bu ya. Boleh satu kali lagi